Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdinandus Lidangwiti yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan kelompok saya untuk membahas materi pengantar bisnis yang ke-10 tentang fungsi pemasaran. Sebelum mulai, perkenalkan nama saya Maria Patricia Dari dan nama anggota kelompok saya Yohana Antonia Ateine, Teresia Yulita Asi, Flavianus Devanto Rasa, dan Lucia Gatu. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk menjelaskan fungsi pemasaran. Pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan sedikit materi dari fungsi pemasaran. Yang pertama, peranan dan tujuan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, fungsi dalam suatu perusahaan adalah fungsi produksi, fungsi keuangan, fungsi personalia, dan fungsi pemasaran. Yang kedua, semua fungsi dalam perusahaan pada akhirnya untuk maximizing profit. Yang ketiga, pemasaran sebenarnya merupakan fungsi utama dalam sesuatu perusahaan karena tanpa pemasaran barang yang diproduksi tidak ada gunanya. Yang kedua, marketing atau pemasaran dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, marketing adalah suatu sistem kegiatan bisnis secara total yang dirancang sedemikian rupa untuk merencanakan jenis barang yang dijual, menetapkan harga, promosi, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan konsumen potensial. Yang kedua, marketing adalah pelaksanaan aktivitas dunia bisnis yang mengarahkan arus barang atau jasa para konsumen kepada konsumen atau yang mengarahkan arus barang atau jasa para produsen kepada konsumen atau pihak yang menggunakannya. Yang ketiga, pemasaran adalah usaha menjuruskan dana dan daya milik perusahaan ke arah pemberian kepuasan kepada para pembeli dengan maksud agar perusahaan dapat menjual hasil produksi, memperoleh laba, dan mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, pemasaran adalah pertukaran barang dari tangan produsen ke konsumen dan terjadi karena adanya kebutuhan konsumen yang dipuaskan oleh produsen. Kegiatan marketing meliputi 3 bagian. Yang pertama, menetapkan apa yang dikehendaki konsumen. Yang kedua, merancang dan mengembangkan suatu produk yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menentukan cara yang terbaik mengenai penetapan mutu, penetapan harga yang tepat, promosi, dan pendistribusian produk yang sesuai. Marketing dikatakan berhasil apabila dapat memaksimumkan volume penjualan yang menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang oleh karena konsumen tersebut dipenuhi kebutuhan dalam rangka untuk memperpanjang usaha marketing yang telah dilakukan. Marketing atau pemasaran sering dianggap sama dengan berbagai istilah seperti selling, merchandising, dan distribution. Ketiga istilah ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, selling adalah sebagian dari produksi. Selling adalah sebagian dari promosi. Yang kedua, merchandising adalah perencanaan produk, yakni perusahaan berusaha merencanakan produk atau jasa yang paling tepat pada harga yang tepat dan dengan mengepatkan yang tepat, warna serta ukuran yang tepat. Distribution adalah saluran distribusi, yaitu menyampaikan barang ke pasar atau pada konsumen akhir. Yang ketiga, marketing. Marketing terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, memusatkan
pemasaran yang kelima yaitu konsumen. Konsumen dibagi dari beberapa bagian, yaitu ketegangan, kebutuhan konsumen, motif dan keinginan, dan keputusan pembeli. Motif dan keinginan dibagi lagi menjadi beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 1. Informasi, 2. Personality, 3. Sikap, 4. Nilai. Faktor eksternal dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu faktor pemasaran dan faktor lingkungan. Lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Lingkungan sifat kompetisi. Lingkungan sifat kompetisi adalah interaksi makhluk hidup dalam sebuah ekosistem untuk merebut sesuatu yang sama dari sebuah lingkungan. Contohnya sapi dengan kambing yang saling merebut rumput sebagai sumber makanan. Kedua, lingkungan ekonomi umum adalah ilmu yang mempelajari berbagai tindakan manusia yang memenuhi kebutuhan kehidupan yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. 3. Tersedianya suplai. Dalam ekonomi, penawaran atau suplai adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam. 4. Lingkungan internal. Lingkungan internal perusahaan adalah kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi. Kelima, kebijakan ekonomi pemerintah adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Keenam, kebijakan non-ekonomik pemerintah adalah usaha yang berasal dari luar yang dapat mempengaruhi usaha dan mengelola sumber-sumber ekonomi, contohnya tingkat sosial, masyarakat, hukum, dan budaya. Ketujuh, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan produk dan peluang pasar yang baru. 8. Lingkungan kultur adalah lingkungan di mana suatu tumbuhan yang terisolasi dan bebas hama juga media dengan nutrisi tepat untuk pertumbuhan sel. 9. Lingkungan hukum dan politik adalah kekuatan di luar perusahaan yang berasal dari pengaruh pemerintah terhadap bisnis, baik yang bersifat peluang atau ancaman. 10. Lingkungan etika dan sosial adalah keteraturan hidup yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok yang terkait dengan kehidupan dalam keseharian berupa pergaulan dengan beragam, contohnya lingkungan sosial di sekolah, masyarakat. Saya akan menjelaskan materi ke-7 dan ke-8. Bauran pemasaran dibagi atas 4 bagian. 1. Produk. Produk atau jasa yang diluncurkan oleh perusahaan harus memiliki manfaat, menjadi solusi atau kebutuhan target konsumen, serta dapat memuaskan ekspektasi dan keinginan target konsumen yang dituju. 2. Price. Aturan harga yang ditetapkan adalah faktor krusial untuk menarik perhatian konsumen. Bahkan, harga adalah salah satu komponen yang diperhatikan secara teliti dan penuh pertimbangan oleh direksi, disesuaikan biaya produksi dan laba total yang ingin diperoleh. 3. Place. Seberapa strategi lokasi tempat usaha juga menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan secara matang. Tempat yang strategis dan mudah dijangkau tentu akan menjadi lebih mudah mendatangkan pelanggan dibandingkan tempat yang jauh dan akses yang sulit. 4. Promotion. Inti dari strategi promosi adalah melakukan komunikasi yang persuasif antara produsen kepada konsumen yang berisi pesan atau informasi positif mengenai produk yang dipasarkan. Supaya dapat mencapai hasil yang maksimal, perlu ada teknik yang diterapkan. 8. Produk. Jenis-jenis produk dibagi atas 4 bagian. 1. Barang convenient. Barang-barang convenient ialah barang-barang konsumen yang sering dibeli serta dibutuhkan dalam jangka waktu yang cepat dengan usaha yang sedikit untuk membanding-bandingkan masalah harga
ataupun kualitas barang pada saat membeli barang tersebut. 2. Barang-barang shopping. Barang-barang shopping ialah barang-barang konsumsi yang dibeli oleh para konsumen atau para pembeli dengan melakukan seleksi terlebih dulu, yakni mengenai kualitasnya, harganya, manfaatnya, modelnya, dan lain sebagainya. 3. Barang-barang spesial. Barang-barang spesial ialah barang-barang konsumsi dengan ciri khusus yang unik. Seseorang pembeli barang-barang seperti ini memiliki kebiasaan membeli barang tersebut di toko-toko tertentu atau khusus. 4. Barang-barang istimewa. Bentuk-bentuk utama dari komunikasi pemasaran adalah 1. Penjualan pribadi atau personal selling. 2. Periklanan atau advertising. Yang ketiga, promosi penjualan atau sales promotion. Berikutnya, bauran pemasaran yang keempat adalah tempat. Jenis-jenis saluran distribusi. 1. Pabrikan langsung ke konsumen. 2. Pabrikan ke pengecer independen terus ke konsumen. 3. Pabrik ke grosir, grosir ke pengecer, pengecer ke konsumen. Dan 4. Pabrikan ke chain store. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ferdin dan teman-teman yang telah menyaksikan video penjelasan materi fungsi pemasaran ini. Saya harap apa yang saya sampaikan dengan rekan-rekan saya menjadi manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.